Apa yang Anda rasakan ketika Anda berada sendirian? Apakah Anda merasa kosong, terperangkap dalam kesendirian yang menekan, atau justru merasa seperti dunia menghukum Anda? Ada pertanyaan yang sering mengganggu banyak orang, terutama ketika malam datang, ketika mereka dikelilingi oleh kegelapan batin. Mengapa banyak orang yang begitu takut menghadapi kesendirian? Kehidupan tanpa pendamping, tanpa teman, tanpa kekasih, mungkin terasa seperti sebuah kehampaan yang tak terisi. Tapi apa yang sebenarnya kita takuti? Menghadapi diri sendiri, berada dalam kesendirian. Apakah itu berarti kita harus menghadapi kegelapan dalam jiwa kita yang tak terlihat? Hari ini kita akan menggali lebih dalam menuju inti ketakutan ini. Kita akan menyelami filosofi tentang kesendirian, tentang bagaimana kesendirian bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang bisa membawa kita kepada kekuatan yang luar biasa jika kita mau menghadapinya. Namun Anda harus siap, karena perjalanan ini akan menggoncang pandangan Anda tentang kehidupan. Kesendirian bagi sebagian orang, kata ini sudah cukup untuk membuat jantung berdegup kencang. Mengapa? Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kesendirian? Apakah itu hanya sebuah kondisi fisik atau lebih dari itu? Sebuah kekosongan batin yang mencekam. Kesendirian bukan hanya tentang tidak adanya orang lain di sekitar kita. Kesendirian bisa datang saat kita berada di tengah keramaian. Kesendirian bisa datang ketika kita merasa terasing dalam dunia yang penuh dengan orang-orang. Kesendirian adalah perasaan terpisah, merasa tidak terhubung bahkan dengan diri kita sendiri. Tidak ada yang lebih menakutkan dari menghadapi perasaan ini. Kita seringkali takut untuk menghadapi kesendirian karena kita takut untuk bertemu dengan diri kita yang sebenarnya. Tanpa pelindung, tanpa peran yang kita kenakan untuk menutupi kekurangan kita. Ketika tidak ada yang mengawasi siapa kita sebenarnya, apakah kita akan hancur ketika tidak ada orang lain yang melihat? Namun jawaban yang menyakitkan adalah ini: kesendirian adalah cermin yang memaksa kita untuk melihat diri kita yang sejati tanpa filter. Ada alasan yang lebih dalam mengapa kita takut kesendirian. Kita takut dengan apa yang akan kita temui di dalam diri kita. Kesendirian membawa kita pada pencerahan, tapi pencerahan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Anda tidak bisa menghindari dari pertanyaan-pertanyaan yang datang menghantui Anda. Apa yang terjadi ketika kita berada dalam kesendirian dan mulai merasakan ketakutan dalam diri kita sendiri? Ketika tidak ada yang mengalihkan perhatian kita, kita mulai mendengarkan suara-suara dalam pikiran kita, suara-suara yang menuntut kita untuk menghadapi kebenaran-kebenaran yang tak terungkap. Mengapa kita merasa tidak cukup? Mengapa kita harus merasa kekurangan meskipun kita sudah memiliki segalanya? Sokrates, filsuf besar, berkata, "Kenalilah dirimu sendiri." Tetapi apakah kita benar-benar siap untuk menghadapi siapa kita sebenarnya? Kehidupan tanpa pendamping mengharuskan kita menghadapi diri sendiri dengan segala ketakutan dan kekurangan. Tanpa pelindung, tanpa orang lain yang memberikan kita definisi tentang siapa kita. Kita terpaksa berhadapan langsung dengan kekosongan itu. Apa yang terjadi ketika kita merasa hampa di dalam? Bahkan ketika dunia memberi kita segala yang kita inginkan, kita mulai mempertanyakan segalanya. Dan itu adalah perjalanan yang bisa mengancam eksistensi kita. Sekarang mari kita lihat filosofi tentang kesendirian. Banyak orang tidak pernah benar-benar siap untuk menjalani hidup tanpa pendamping karena mereka takut dengan kegelapan batin mereka. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa untuk benar-benar hidup, kita harus terlebih dahulu belajar untuk menghormati kesendirian kita. Filsuf Friedrich Nietzsche mengajarkan kita tentang pentingnya menghadapi kegelapan dalam diri kita. Tanpa kegelapan ini, kita tidak akan pernah tahu terangnya cahaya. Nietzsche percaya bahwa kesendirian adalah tempat di mana kita bisa menemukan kekuatan kita yang sejati. Tetapi untuk itu,
kita harus berani menghadapi sisi gelap kita. Kegelapan ini bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi dan pelajari. Ketika kita menghadapi kesendirian dengan keberanian, kita bisa menemukan kedamaian yang lebih dalam dari segala sesuatu yang dunia bisa tawarkan. Namun ini tidak mudah. Kesendirian adalah ujian yang menguji ketahanan mental kita. Dapatkah kita bertahan ataukah kita akan terbakar dalam ketakutan kita sendiri? Jadi apa yang membuat kita takut dengan kesendirian? Ketakutan terbesar kita adalah bahwa kita akan menghadapi diri kita yang rapuh dan penuh ketakutan. Kita takut bahwa dalam kesendirian kita akan merasakan keterasingan yang tak terobati. Kita takut bahwa kesendirian akan membuka pintu yang mengungkapkan kelemahan kita. Ketakutan kita terhadap kesendirian adalah ketakutan yang sangat mendalam, karena dalam kesendirian kita hanya memiliki diri kita sendiri. Namun ada kekuatan yang luar biasa yang dapat kita temukan dalam kesendirian. Ketika kita berhenti menghindari diri kita sendiri, kita akan menemukan bahwa dalam keheningan kita lebih kuat dari yang kita kira. Seorang filsuf berkata bahwa manusia terkutuk untuk bebas, kebebasan yang datang dengan tanggung jawab penuh. Dalam kesendirian kita bebas untuk memilih siapa kita, bebas untuk mengubah diri kita, tetapi kebebasan ini juga membawa beban yang berat. Bagi banyak orang, kesendirian adalah panggilan untuk berhadapan dengan diri sendiri, dan itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mulai menerima kesendirian sebagai bagian dari hidup kita? Bukankah kesendirian bisa menjadi kunci untuk menemukan pencerahan? Banyak orang menganggap bahwa kebahagiaan sejati datang dengan berhubungan dengan orang lain. Tetapi kenyataannya kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita berhenti mencari kebahagiaan di luar diri, ketika kita berhenti bergantung pada orang lain untuk memberi kita arti hidup, kita mulai menemukan kedamaian batin yang selama ini kita cari. Dalam kesendirian kita bisa melepaskan keinginan-keinginan duniawi, dan kita dapat melihat dunia dengan lebih jelas tanpa distorsi ego. Kita mulai memahami bahwa kesendirian diri kita sendiri sudah cukup. Kita tidak memerlukan orang lain untuk mendefinisikan siapa kita. Kesendirian adalah pintu menuju kebebasan, dan hanya mereka yang berani menghadapinya yang akan menemukan kedamaian yang lebih besar daripada yang bisa ditawarkan dunia. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Kesendirian bukanlah musuh kita. Kesendirian adalah guru yang akan mengajarkan kita tentang diri kita yang sebenarnya, tentang kekuatan kita, tentang ketakutan kita, dan tentang kedamaian yang kita cari. Ketakutan terhadap kesendirian adalah ketakutan untuk menghadapi kebenaran tentang siapa kita sebenarnya. Namun dalam kesendirian itulah kita akan menemukan kebijaksanaan dan kekuatan yang tidak bisa diberikan orang lain. Berkolaborasi dengan kesendirian bukan menghindarinya, karena hanya dengan cara itu kita bisa mencapai pencerahan yang sejati.